Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama saya mau berterima kasih kepada Bu Dianing Pravitri MSI karena sudah mempercayai kami untuk mempresentasikan tentang kalimat efektif. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang terdiri dari saya sendiri yaitu Muhammad Mustaqim Alitrus dan Mbak Rike Mafika Putri. Apa sih kalimat efektif itu? Kalimat efektif adalah kalimat yang mengungkapkan pikiran atau gagasan yang disampaikan sehingga dapat dipahami dan mudah dimengerti oleh orang lain. Syarat-syarat kalimat efektif ada dua. Yang nomor satu, secara tepat mewakili pikiran pembaca atau penulisnya. Nomor dua, mengemukakan pemahaman yang sama tepatnya antara pikiran pendengar atau pembaca dengan yang dipikirkan pembaca atau penulisnya. Ciri-ciri kalimat efektif ada 7. Yang nomor satu, kesepadanan, nomor 2 kesejajaran, nomor 3 ketegasan, nomor 4 kehimatan, nomor 5 kecermatan, nomor 6 kepaduan, nomor 7 kelogisan. Kesepadanan nomor 1 adalah kesepadanan. Suatu kalimat efektif harus memenuhi unsur gramatikal, yaitu unsur subjek, predikat, objek, dan keterangan tempat. Contoh, Johan sebagai subjek, pergi sebagai predikat, dan ke kampus sebagai keterangan tempat. Syaratnya adalah tidak boleh menjemahkan subjek. Contoh yang salah, Johan pergi ke kampus, kemudian Johan pergi ke perpustakaan. Itu adalah contoh kalimat yang salah. Yang benar adalah Johan pergi ke kampus, kemudian pergi ke perpustakaan. Nomor 2 adalah kesejajaran. Kesamaan bentuk kata atau imbuhan yang digunakan dalam kalimat itu. Jika pertama menggunakan verba, bentuk kedua jangan menggunakan verba. Jika kalimat pertama menggunakan kata kerja berimbuhan me, maka kalimat berikutnya harus menggunakan kata kerja berimbuhan me juga. Contoh, Mila menolong anak itu dengan dipapanya ke pinggir jalan. Itu contoh kalimat yang tidak efektif. Lalu bagaimana yang efektif? Mila menolong anak itu dengan memapanya ke pinggir jalan. Itu contoh yang benar. Selanjutnya ada ketegasan. Suatu perlakuan penonjolan terhadap ide pokok dari kalimat. Untuk membentuk penekanan dalam suatu kalimat ada beberapa cara, yaitu 1. Meletakkan kata yang ditonjolkan itu di depan kalimat atau di awal kalimat. Contoh, Presiden mengharapkan agar rakyat membangun bangsa dan negara ini dengan kemampuan yang ada pada dirinya. Harapan Presiden ialah agar rakyat membangun bangsa dan negaranya. Cara nomor 2 yaitu membuat urutan kata yang bertahap. Contohnya bukan 1000, sejuta, atau 100, tetapi berjuta-juta rupiah telah disumbangkan kepada anak-anak terlantar. Itu yang salah. Contoh yang benar adalah bukan 100, 1000, atau sejuta, tetapi berjuta-juta rupiah telah disumbangkan kepada anak-anak terlantar. Itulah contoh yang benar. Cara yang pertama adalah meletakkan kata yang ditonjolkan itu di depan kalimat atau di awal kalimat. Contohnya,
Presiden mengharapkan agar rakyat membangun bangsa dan negara ini dengan kemampuan yang ada pada dirinya. Harapan Presiden ialah agar rakyat membangun bangsa dan negaranya. Cara nomor 2 adalah membuat urutan kata yang bertahap. Contohnya, bukan 1000, sejuta, atau 100, tetapi berjuta-juta rupiah telah disumbangkan kepada anak-anak terlantar. Itu adalah contoh kata yang salah. Contoh yang benar bagaimana? Inilah contohnya yang benar. Bukan 100, 1000, atau sejuta, tetapi berjuta-juta rupiah telah disumbangkan kepada anak-anak terlantar. Cara nomor 3 adalah melakukan pengulangan kata atau repetisi. Contohnya, cerita itu begitu menarik, cerita itu sangat mengharukan. Cara yang nomor 4, melakukan pertentangan terhadap ide yang ditonjolkan. Contohnya, anak itu bodoh tetapi pintar. Dan contoh yang nomor 5 adalah mempergunakan partikel penekanan atau penegasan, seperti partikel lah, pun, dan kah. Contohnya adalah, dapatkah mereka mengerti maksud perkataanku? Contoh nomor 2, dialah yang harus bertanggung jawab menyelesaikan tugas ini. Selanjutnya ada kehematan. Maksud dari kehematan adalah hemat dalam mempergunakan kata, frasa, atau bentuk lain yang dianggap tidak perlu, tetapi tidak menyalahi kaidah tata bahasa. Contohnya, karena ia tidak diajak, dia tidak ikut belajar bersama di rumahku. Adalah contoh kata yang salah. Contoh yang benar adalah karena tidak diajak, dia tidak ikut belajar bersama di rumahku. Selanjutnya ada kecermatan. Kecermatan maksudnya adalah dalam membuat kalimat efektif, jangan sampai menjadi kalimat yang ambigu atau menimbulkan tafsiran ganda. Contohnya, mahasiswa perguruan tinggi yang terkenal itu mendapatkan hadiah. Itu yang salah, terlalu ambigu. Lalu yang benar contohnya adalah, mahasiswa yang kuliah di perguruan tinggi yang terkenal itu mendapatkan hadiah. Kepaduan. Maksud dari kepaduan adalah pernyataan dalam kalimat itu sehingga informasi yang disampaikannya tidak terpecah-pecah. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk menciptakan kepaduan kalimat, yaitu 1. Kalimat yang padu tidak bertele-tele. 2. Kalimat yang padu tidak perlu menyisipkan sebuah kata seperti daripada atau tentang, antara predikat, kata kerja, dan objek penderita. Contohnya, makalah ini membahas tentang teknologi fiber optik. Itulah contoh yang salah. Yang kedua, contoh yang benar adalah makalah ini membahas teknologi fiber optik. Kelogisan ialah bahwa ide kalimat itu dapat dengan mudah dipahami dan penulisnya sesuai dengan ejaan yang berlaku. Hubungan unsur-unsur dalam kalimat harus memiliki hubungan yang logis atau masuk akal. Contohnya, untuk mempersingkat waktu, kami teruskan acara ini. Itu kalimat yang salah. Kalimat yang benar, untuk menghemat waktu, kami teruskan acara ini. Baik, terima kasih teman-teman. Karena sudah menyimak video ini, saya sebagai perwakilan dari kelompok 7 meminta maaf apabila ada kata-kata yang kurang dipahami dan kurang dimengerti. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.